Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat melakukan kuliah umum dengan tema Digital Faith, Praktik, Tantangan, dan Peluang Beragama di Dunia Digital. Yang kami hormati pada hari ini bergabung bersama kita seluruhnya ada narasumber kita, eh, ada Bapak Dr. Abdullah Hamid MPD. Assalamualaikum Pak, terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan kuliah umum pada hari ini. Kemudian ada Bapak Maniur Banjar Nahor MPDK. Oke, selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung menjadi narasumber kami pada kuliah umum siang ini. Dan ada juga Romo Antonio Suhardi. Selamat siang Romo, terima kasih Romo Selamat atas siang, waktunya. Ya, selamat siang semuanya. siang. Dan yang kami hormati di sini ada Bapak Irfan, kemudian Bapak Zainuddin Abdul Hamid, dan kemudian para dosen Pak Joshua dan Bu Ernida selaku dosen keberagamaan di Universitas Satya Tera Bhinneka. Baik, untuk membuka kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Nah, jadi dalam kegiatan di Universitas Setera Bhinneka ini, Bapak-Bapak, biasanya kami diawali dulu dalam pembelajaran itu doa lintas agama. Karena eh, kampus ST Bhinneka ini kampus yang multikultural, kampus yang inklusif, sehingga latar belakang suku, agama, dan ras ada di dalamnya. Jadi, sebelum belajar, kami biasanya berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, doa lintas agama akan dibawakan oleh masing-masing mahasiswa kami yang sudah kami pilih. Boleh bantuannya kepada Pak Jo untuk mahasiswa kita yang membawakan doa. Doa agama Islam akan dibawakan oleh Askal. Doa agama Kristen Protestan akan dibawakan oleh David. Kemudian agama Katolik akan dibawakan oleh Fiona. Agama Hindu akan dibawakan oleh Aditya. Serta agama Buddha akan dibawakan oleh Nicholas. Apa? Baik, kita Baik, mulai kita sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bu Ernida. Pertama, Askal, David, Fiona, Nicholas, dan Aditya. Silahkan, Askal. Pascal. Izinkan saya membawakan doa dalam agama Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخط الموت والنجاة من النار والأقوى عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Doa dalam agama Kristen Protestan, David. Saya akan membawakan doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber hikmat dan kebenaran,
Kami bersyukur atas terselenggaranya kuliah umum mata kuliah keberagaman ini sebagai ruang akademik untuk memahami iman, nilai, dan kemanusiaan kami. Kami mengingat Yesus Kristus Sang Firman menjadi teladan pemahaman yang mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya dipelajari, tetapi juga dihidupi dengan kasih. Kiranya melalui tuntutan Roh Kudus, setiap proses berpikir kami, berdiskusi dan bertanya dalam kuliah umum ini, diterangi dalam kebijaksanaan dan kejujuran intelektual. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar narasumber diberi kejernihan dalam menyampaikan pemikiran, sehingga seluruh peserta diberikan keterbukaan hati, ketajaman akal budi. Kami menyerahkan seluruh kegiatan rangkaian ini ke dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa dalam agama Kristen Katolik, Fiona. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih banyak atas segala berkat dan karunia-Mu, karena berkat-Mu, Kau telah mengumpulkan kami di rumah ini dengan keselamatan tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, saat ini kami ingin melaksanakan kuliah tamu kami ya Bapa. Kiranya Kaulah yang melancarkan kuliah tamu kami dari awal hingga akhir, dan kiranya ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari kuliah tamu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam agama Buddha, Nicholas. Saya akan membawakan doa agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabisat sabon tusuk kita tahu, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa agama Hindu, Aditya. Izinkan saya membawakan doa dalam agama Hindu. Om. Om. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah membawakan doa lintas agama. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Center for Interfaith and Multicultural Studies oleh Bapak Irfan Sarhindi. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, ada Bapak Dr. Abdul Hamid MPD. Kemudian salam kenal Pak. Kemudian ada Romo Antoni Santara, ini sahabat saya. Gimana kabarnya Romo? Baik. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Maniur Banjarnahwan MPDK. Salam kenal Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk orang tahu. Ini pasti menyediakan sesi kami. Kemudian juga terima kasih banyak Pak Zen selaku sekretaris dari Center for Interfaith and Multicultural Studies yang sudah membantu memfasilitasi agenda rutin dari CIMS, dan tidak lupa juga kerja keras dari Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah wajib keberagamaan atau religiusitas
Ada Bu Asuti selaku moderator kita juga hari ini, kemudian ada Pak Joshua dan Bu Ernida. Ya sebagai konteks, tidak lupa juga untuk adik-adik mahasiswa ya yang sudah hadir hari ini dan para tamu yang tertarik yang kemudian sudah mendaftar untuk juga join di acara hari ini. Tadi kata Pak Zen ada sekitar 50 orang ya. Mudah-mudahan proses diskusi kita ini menambah pemahaman pengetahuan kita dan menambah interaksi lintas agama sehingga kemudian membangun kesaling pahaman, membangun empati dan membangun harmoni di antara kita semua. Dari saya mungkin tidak akan panjang lebar. Yang pertama mungkin juga sekaligus mengupdate kepada para narasumber atau juga pada publik yang hari ini juga ikut hadir bahwa di kampus kami mata kuliah wajib agama itu tidak didesain sebagaimana lazimnya, di mana misalkan mahasiswa yang beragama Islam akan hanya belajar agama Islam, yang Kristen akan belajar agama Kristen dan seterusnya gitu. Tetapi dirancang sebagai mata kuliah lintas agama yang kami namai itu keberagamaan atau religiusitas. Memang aspek yang diajarkan adalah aspek-aspek yang bisa menjadi ruang temu atau titik temu antara ajaran-ajaran semua agama, yaitu aspek sosial, aspek kultural, aspek yang sifatnya itu um, istilahnya kita bisa menemukan banyak persamaan. Tentu saja tanpa menafikan aspek-aspek yang kita memang perlu mengakui adanya perbedaan seperti aspek teologis. Dan aspek perbedaan itu kita kemudian rayakan sebagai sebuah realitas kehidupan yang memperkaya hazanah kita semua. Nah, kemudian di antara yang menjadi agenda untuk mata kuliah ini adalah kami mengundang para tokoh agama yang bisa juga memberikan insight yang lebih mendalam mengenai agama-agama mengenai agama yang mereka anut untuk kemudian itu bisa menambah hasanah pengetahuan dari para mahasiswa. Dan apalagi kalau yang sekarang kita mengambil tema digital faith sebagai suatu implikasi gitu ya dari perkembangan digital yang sangat pesat. Yang kalau kita lihat ruang digital ini kan bisa menjadi ruang perjumpaan gitu ya. Yang dulu misalkan awalnya tanpa ruang digital hanya bergaul di lingkungan yang homogen, dengan ruang digital mungkin terekspos dengan agama yang berbeda, dengan aliran dalam agama yang sama yang berbeda, sehingga kemudian meniscayakan dialog gitu. Tetapi juga kita perlu mengingat ruang digital ini sebagai ruang kontestasi narasi keagamaan yang tidak jarang itu sifatnya terkesan dibentur-benturkan atau konfliktual gitu. Sehingga perlu kedewasaan, perlu kematangan untuk merespon dinamika tersebut, untuk menyikapi ruang digital yang kita bisa gunakan untuk mengekspresikan keberagamaan kita. Karena pada akhirnya ruang digital ini juga adalah ruang yang meniscayakan cara kita beragama itu menjadi relatif ada perubahan-perubahan tertentu gitu ya dalam mengekspresikannya. Mungkin dari saya itu saja. Saya tidak sabar mendengar insight, mendengar pandangan, mendengar pengetahuan dari para narasumber. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Astuti. Selamat siang. Terima kasih Pak Irfan atas sambutannya. Nah, baik. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu VT dari para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan mulai dari Bapak Dr. Abdullah Hamid Bapak Dr. Abdullah Hamid terlebih dahulu. Oke. Nah, saya boleh share screen ya, Iya, biar ini yang lainnya terlihat. Oke. Nah, Bapak Dr. Abdullah Hamid, ini latar belakang backgroundnya, wah luar biasa ya Pak. Bentar. Oke. Izin saya bacakan saja ya Pak, khawatir saya nanti jaringannya tidak stabil. Nah, Bapak Abdullah Hamid ini
adalah alumni dari S1 Pendidikan Agama Islam Stain Kudus, kemudian S2-nya Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta, dan kemudian S3-nya Teknologi Pendidikan juga di Universitas Negeri Malang. Nah, ini sangat eh, sangat apa ya Pak, menarik nih karena latar belakang Bapak adalah dari sarjana teknologi pendidikan. Nah, jadi ini kita nanti akan mendapatkan ilmu nih dari Pak Abdullah Hamid, bagaimana sih sebenarnya beragama di dunia digital itu, apa tantangannya, apa hambatannya, dan bagaimana mencari solusi atas miskomunikasi yang selama ini sering terjadi, ya Pak. Oke, nah beliau juga banyak sekali tulisan yang relevan, kemudian experience yang luar biasa, sampai mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nih. Nanti bisa saya share untuk kurikulum vitae-nya pada adik-adik supaya menjadi motivasi pada adik-adik semuanya. Ya baik, Pak Abdullah. Kemudian kita ke Romo Antara. Oke, selamat siang Romo, sehat Romo. Oke. Eh, Romo Antonius Suhardi Antara. Nama panggilannya adalah Romo Antoro atau Romo Aan. Oke, beliau lahir di Sleman 13 April 1972. Riwayat pendidikan beliau sudah sangat banyak sekali. Nah, dari tahun 1997 sampai dengan hari ini ya Romo, masih aktif ya Romo. Oke, wah luar biasa sekali. Mudah-mudahan hari ini Romo bisa berbagi praktik baik ya kepada kami, para dosen, dan kepada para adik-adik mahasiswa. Oke, selanjutnya Bapak Maniur Banjarnahor. Oke, selamat siang Bapak. Nah, beliau ini nama lengkapnya Bapak Maniur Banjarnahor, lahir di Batanghari 29 Agustus 1985. Oke, riwayat pendidikan beliau S1-nya Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan, S2-nya lulus program S2 Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Wah, pengalaman kerjanya juga luar biasa, masih mengajar sampai sekarang. Oke, nah itulah tadi sedikit eh, perkenalan dari para narasumber kita. Untuk tidak berlama-lama, maka kita akan mulakan kegiatan kita pada hari ini. Kita berbentuknya talk show ya, Bapak-bapak para narasumber. Nah, nggak terlalu tegang, jadi ya santai aja. Nah, baik. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, sekarang era teknologi sudah tidak terbendung lagi perkembangannya ya Pak. Sampai anak SD juga itu sekarang sudah sangat melek sekali terhadap teknologi. Nah, namun ada beberapa yang menjadi perhatian kita karena perkembangan teknologi yang semakin pesat juga. Nah, menjadi tanda tanya besar nih dari cara manusia berinteraksi. Nah, sehingga membangun nih identitas-identitas sosialnya, sehingga beberapa manusia itu berharap ingin mendapatkan pengakuannya, baik pengakuan secara jati diri, kemudian pengakuan secara identitas sosialnya, agamanya, dan lain-lain. Sukunya juga terlebih-lebih. Nah, baru-baru ini juga ada isu-isu yang cukup hangat yang sedang merajai dunia digital. Bagaimana ada seseorang yang dengan gamblangnya merendahkan suku lain, nah, dan dengan gampangnya juga tidak merasa bersalah, tidak merasa menyakiti bahwa dia merasa dia punya hak untuk berbicara di dunia digital. Nah, namun ada hal yang dia tidak pikirkan lebih panjang bahwa hal tersebut bisa melukai hati orang-orang dari suku tersebut. Nah, itu menjadi titik balik ya, Pak, di mana teknologi ini benar-benar menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi melihat hal ini kita menemukan nih kira-kira tidak hanya kemudahan akses yang bisa kita lalui, namun ada juga tanpa kita sadari transformasi ini juga membawa dampak serta tantangan nih bagi para generasi milenial atau generasi Z. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya nih untuk para narasumber kita hari ini, saya
awali dulu ya Pak dengan pertanyaannya Pak ya. Nanti boleh dijawab. Nah, menurut para narasumber kita yang terhormat, kira-kira nih bagaimana melihat perubahan cara umat menjalankan praktik keagamaan sejak hadirnya ruang digital ini? Nah, saya boleh mulai dulu dari Bapak Abdullah Hamid dulu. Boleh Terima Pak? kasih. Dipersilakan Terima Pak. kasih Mbak Astuti yang saya hormati, Romo Antara, Pak Maniar, Pak Maniur Banjanahor, ya Mas Zen dan teman-teman saya yang saya hormati. Yang pertama terima kasih sudah diundang, dimuliakan pada kesempatan ini. Yang pertama saya akan mulai dari sebuah cerita ya, nanti menjawab pertanyaan Mbak Astuti ini dengan sebuah cerita. Romo Antara dan Pak Maniur. Pada saya ini adalah instruktur moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman saya banyak sekali dari lintas iman. Ada suatu kejadian lucu ya teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ini ditugaskan oleh Kementerian Agama menjadi instruktur moderasi beragama di Bali yang mayoritas Hindu, tapi pesertanya adalah Katolik, Romo, ya. Katolik. 100% peserta Katolik di tempat yang Hindu, instrukturnya Islam. Jadi ini saya bingung ini, bagaimana pertama saya masuk ini. Saya ini, kalau dalam agama kan kita ada kaidah di Islam itu, Romo dan Pak Manir, itu ada lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Akidah ini nggak boleh kalau bahasanya Gus Dur kan gitu. Tapi saya teringat cerita antara Romo Mangun dengan Gus Dur. Jadi saya mulai dari itu dulu, Mbak Suti, nggak apa-apa ya, agak agak sedikit ini. Nanti masuk ke jawaban. Jadi saya mulai dari bagaimana hubungan Gus Dur, teman-teman. Gus Dur ini adalah salah satu tokoh dari Islam, guru saya dari Islam, Kiai Jatuman Wahid, tapi sangat sayang, cinta, dan sangat dekat baik dengan teman-teman tokoh agama di Katolik, di Kristen, di Hindu, di Buddha, bahkan Konghucu ini yang menaikkan ya salah satunya adalah Gus Dur yang mencabut tab MPR dan ada libur tambahan buat kita ya, libur Imlek itu Gus Dur. Singkat cerita saya menceritakan ya bagaimana Gus Dur dengan Romo Mangun. Jadi dulu agama itu enjoy, Romo Antara. Agama itu santai, Pak Maniur, Mbak Astuti dan teman-teman semua. Tapi pasca reformasi orang itu nggak berani guyon-guyon tentang agama. Nah ini saya mengingatkan kembali ya. Ya ini Habib Hussein ini sudah lumayan lah di login kalau teman-teman Gen Z sekarang kan saya yakin tahu ya bagaimana Habib Ja'far itu ya Al Haidar itu bagaimana membuat. Singkat cerita saya bercerita terkait tentang guyon agama. Jadi Romo Mangun pada waktu itu perjalanan sama Gus Dur dari Singapura ke Indonesia di dalam pesawat. Romo Mangun apa ya kalau di dalam bahasa pesantren itu roasting gitu ya, saling roasting Romo Pak Maniur. Jadi antara ini saling roasting. Romo Mangun bilang ke Gus Dur, Gus ini daging yang paling enak di dunia. Nah, dia bercerita makan daging babi ya teman-teman ya. Kalau di Islam kan nggak boleh. Ini DEC sama Romo Mangun. Gus Dur gitu kira-kira. Di atas pesawat dapat makan babi. Gus Dur diem aja. Di dalam hati mungkin tunggu pembalasanku gitu ya. Nah, sampai di Jakarta, Gus Dur dijemput sama istrinya ya. Namanya Bu Sinta Nuriyah Wahid. Baru Gus Dur pada waktu itu bales bales Romo Mangun. Bilang gini, Romo Antara. Saya dijemput, ini daging yang paling enak di dunia. Ya gitu kira-kira ya teman-teman. Tapi ini adalah guyon kelas dewasa. Kalau nggak tertawa berarti Anda belum cukup usia. Nah, singkat cerita, agama itu dulu adalah segala sesuatu yang sangat enjoy. Ya, kalau Gus Dur mengatakan di atas agama ada namanya kemanusiaan. Kalau Anda mau menolong, orang tidak akan tanya kamu agamanya apa. Masa ada orang kecelakaan, kita tanya agamamu apa. Kalau nggak sama agama tidak kita tolong. Kan nggak mungkin. Maka Gus Dur ini salah satu idola saya yang menjadi salah satu eh, apa namanya bagaimana beliau melampaui zamannya. Jadi bagaimana kita menjawab perubahan itu harus mau nggak mau, termasuk saya maupun Romo Antara dan Pak Mania dan teman-teman semua. Ini adalah mengikuti perubahan, ya, karena tidak ada sesuatu yang abadi, ya, semua berubah.
Kalau di dalam kaidah Islam, fikih itu ada namanya dalam bahasa Arab al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berubah tergantung dengan konteksnya. Jadi zaman penjajahan Belanda, kalau di Islam, orang Islam itu tidak diperbolehkan pakai celana berjas berdasi, Romo Antara dan Pak Manur, Mbak Astuti dan teman-teman. Karena beliau ada kaidah dulu, man syabbaha biqaumin fahuwa Mana minhum. si Iron? Gambar siapa itu? Hah? Tio. Si Inde tapi. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang menyerupai maka tidak diperbolehkan. Jadi dulu kalangan pesantren santri Islam khususnya yang saya ini backgroundnya di pesantren teman-teman ya. Saya di pesantren kurang lebih 8 tahun belajar agama ya. Kayak sebelum Romo Antara menjadi Romo, Pak Manur menjadi tokoh agama sama. Nah di situ itu kalau Imam Syafi'i itu ada istilahnya kaul qadim dan kaul jadid. Ada hukum yang lama dan ada hukum yang baru. Walaupun hukum konteksnya berbeda tapi hukumnya sama. Sehingga bagaimana cara tokoh agama untuk menyikapi perubahan? Mau nggak mau tokoh agama harus mengikuti, beradaptasi dengan perubahan. Termasuk dalam bidang agama. Makanya dulu kalau di Islam, itu kalau orang selain ibadah individual, Romo Antara, Pak Maniur, Mbak Astuti, dan teman-teman, itu ada namanya ibadah ritus sosial. Jadi selain ada kami ada sholat, ada haji, ada puasa, ya, itu kami juga ada seperti zakat, ya, ada seperti zakat, ya. Makanya pada waktu itu eh, tokoh-tokoh agama sekarang mau nggak mau harus mengikuti perubahan, harus beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin itu dulu Mbak Suti, nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Abdullah Hamid. Masya Allah. Guyon yang saya paham guyonnya karena saya sudah dewasa ya Robo. Pak Maniur ya. Mungkin adik-adik mahasiswa nih. Nanti kalau mau tahu guyon artinya tunggu dewasa, tunggu saatnya. Nah, baik sekarang kita ke Romo dulu nih. Nah, kira-kira Hmm. menurut pandangan Romo bagaimana Romo? Baik, Ibu Astuti dan juga Pak Abdullah serta Pak Maniur serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya. Saya akan bicara dari sisi agama Katolik. Tentunya Gereja Katolik menyadari kekuatan media digital. Dan ini dicanangkan oleh Bapak Paus Benediktus ke-16 dan juga almarhum Paus Fransiskus. Itu menekankan digital kontinen sebagai ladang misi baru. Jadi ini ladang misi baru karena mau tidak mau seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi, kita harus mengikuti zaman. Kalau tidak ya nanti bagaimana umat kita ya kalau kita sebagai tokoh-tokoh agama tidak menyadari hal ini, itu nanti mungkin umat kita nggak ada yang membimbing ya sehingga nanti kemana-mana. Nah maka sampai akhirnya dan itu semakin disadari kebutuhan itu ketika pandemi. Ya kita ingat ya semua pandemi itu semua sampai akhirnya dengan online seperti itu. Bahkan kami awalnya juga ibadah perayaan Ekaristi atau misa, waduh kok harus online ya? Padahal kita harus menerima tubuh Kristus gitu. Nah ini yang menjadi waktu itu menjadi semacam eh, pergulatan juga gitu ya. Lalu akhirnya bahwa oh ya kita menerima komuni itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara batin ya, secara rohani gitu. Maka lalu kami menyebut sejak pandemi itu ada komuni batin. Jadi kita di rumah ibadah mengikuti lewat eh, siaran online mau baik virtual gitu ya. Jadi dari situlah kita kurang lebih ya dari tahun 2021 ya sampai awal-awal di 2023 kalau tidak salah waktu itu karena memang pandemi melanda beberapa negara termasuk negara kita itu sehingga kita benar-benar tidak berinteraksi. Karena apa? Kita harus itu kan hubungan masing-masing person seperti itu. Tapi eh,
dari situlah akhirnya bahwa dunia digital ini dibutuhkan. Hanya memang eh, platform digital ini yang penting apa? Membantu untuk eh, iman kita, ya, iman umat seperti itu. Nah, maka tentunya pasti disiapkan dengan baik supaya apa? Nanti karena apa? Tantangannya itu macam-macam nanti kalau kita tidak mempersiapkan betul-betul di dunia digital ini. Kemudian yang berikutnya tadi Pak Abdullah nyinggung Habib Jafar, maka ini kami tuh punya acara kebersamaan tokoh-tokoh agama. Jadi saya Habib Jafar, Pendeta Marcel, lalu Blimita, Bante Dira, ya, dan juga teman-teman yang lain itu seringkali membuat konten bersama yang kadang guyonan ya. Jadi di situ kalau ada air itu selalu pasti kita, yuk kita baptis, gitu ya. Jadi gitu kalau kalau ada air waktu itu kita pernah main-main bersama mengisi waktu liburan kami kita di Ancol ya di dunia fantasi sana kita main bersama di sana seharian dari pagi sampai malam gitu ya udah. Kalau kita kan mainan-mainan air selalu ayo kita Habib kita baptis. Jadi kita ya mau membangun begini loh. Artinya apa? Dalam kebersamaan itu jangan sampai ya agama-agama lah gitu ya. Tapi ketika kita bersama untuk saling interaksi itu ya tidak lalu harus bersama dari sisi keagamaan kita tidak, tapi bagaimana lewat eh, masing-masing dari kita ini membangun kebersamaan gitu. Kita nggak melihat latar belakang keagamaan, suku dan lain sebagainya, tapi justru di situ kami bersama Habib itu dengan tokoh-tokoh agama mau menunjukkan bahwa nih kami itu dalam kebersamaan. Kita bisa olahraga bareng, kita juga bisa main bareng. Ada kalanya juga kita hal yang serius ya kita serius seperti itu. Nah ini mau mengajak membuka wawasan kepada seluruh umat kita masing-masing untuk itu gitu. Dan seringkali kami candaan, kami kan ada di grup gitu ya, di grup WA gitu. Kalau misalnya eh, Pendeta Marcel ketemu dengan jemaat saya, lalu nanti beli mita jangan tukeran jemaat ya gitu. Jadi kadang seperti itu. Atau kadang ketemu tokoh yang lain gitu dengan jemaat kami seperti itu. Jadi apa ya semakan justru di situ menambah persaudaraan, menambah kekayaan di dalam macam-macam hal gitu. Nah, ini saya rasa yang penting apa kita mengarahkan dengan dunia digital itu, tidak lalu membiarkan begitu saja tentunya supaya umat kita terarah ini untuk apa, kepentingannya untuk apa, tentunya yang pasti kalau itu berkaitan dengan iman, justru semakin menambah iman kita, seperti itu. Itu Ibu Astuti dan Bapak-bapak, teman-teman sekalian dari saya. Terima kasih Romo. Nah, itu juga hal yang saya rasain sih Romo di lingkungan kerja kami ya, yang lintas agama, lintas suku, terasa itu. Humor itu lebih mengeratkan persaudaraan rupanya. Baik, terima kasih Romo. Sekarang kita ke Pak Maniur nih. Oke, saya mau dengar nih statementnya Pak Maniur. Bagaimana pandangannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Astuti, Pak Abdullah dan Romo Antara. Suara saya kira-kira agak jelas Bu ya? Jelas. Jelas Pak, Oke, jelas. baik. Nah, memang berbicara tentang ketika dihubungi panitia kemarin untuk menjadi narasumber yang walaupun sebenarnya ya mungkin di sini Pak saya paling junior ini dibanding dengan Pak Abdul dan Romo Antara yang sudah punya jam terbang yang cukup tinggi. Kan begitu ya. Nah, ketika dihubungi kemarin, nah saya berpikir ini menjadi salah satu juga cara bagi saya juga untuk belajar, mendengarkan, ya bersama, belajar bersama tentang eh, kebersamaan, kan begitu ya. Nah, berbicara tentang digital faith ini tadi ya, ya memang suka atau tidak suka saya pernah dengar satu statement mengatakan seperti ini ya dikaitkan dengan konteks iman Kristen. Ya di zaman sekarang ini kita sedang menyaksikan pergeseran monumental
dari bangku gereja ke piksel katanya. Ya, itu berkaitan dengan apa? Digital, suka atau tidak suka, ya, bahwa memang dunia pasti berubah, ya. Senang atau tidak senang bahwa dunia harus berubah seiring dengan perkembangan daripada teknologi. Nah, dikaitkan dengan iman Kristen, ya, dalam kali ini Protestan, saya mengatakan ya kita kembali kepada gereja. Ya, apa itu gereja? Nah, selama ini kita banyak orang yang terpenjara berkaitan dengan gereja itu adalah berbicara tentang gedung, ya kan? Berbicara tentang tempat, satu tempat, dan seakan-akan iman itu hanya dibatasi oleh ruang tempat itu sendiri. Nah, sementara ketika kita lihat lebih jauh bahwa gereja itu berbicara tentang satu komunitas dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan mengikuti teladan Yesus, dan gereja itu merupakan satu keyakinan kumpulan daripada orang-orang yang percaya kepada eh, ajaran atau percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi dalam konteks kehidupan, sering sekali kita orang-orang itu sepertinya dibatasi oleh ruang tempat itu tadi. Maka seperti yang sudah disinggung oleh Romo Antara tadi, ya COVID-19 sepertinya mengubah paradigma itu, ya. Para tokoh-tokoh agama, saya katakanlah para pendeta yang selama ini menganggap, oh ini komunitas saya, ini jemaat saya, ya kan? Sehingga ini harus di bawah eh, pengawasan saya secara ketat. Ternyata di peristiwa COVID, ya, yang memaksa jemaat untuk atau memaksa para pemimpin oleh karena namanya pembatasan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan, sehingga harus melakukan praktek iman. Contoh misalnya ibadah di gereja itu harus dilakukan secara daring. Kita tersadar ya bahwa ternyata membangun iman itu tak selamanya harus apa namanya ya, datang ke satu tempat ya, di dalam satu lingkup nama tertentu, tetapi yang namanya membangun iman itu ya harus bisa selaras dengan perkembangan daripada teknologi. COVID memaksa orang Kristen itu ya harus menerima perkembangan teknologi itu dan memanfaatkan teknologi itu. Jangan sampai oleh karena pemahaman tadi, oh harus di satu tempat ini kita berkumpul, baru Tuhan hadir. Ya bisa-bisa apa namanya ya, iman daripada jemaat itu luntur. Tapi bersyukur bahwa perkembangan teknologi ternyata bisa dimanfaatkan untuk mendukung yang namanya perkembangan daripada iman itu sendiri. Perkembangan teknologi harus dipergunakan sebaik mungkin di dalam mendukung perkembangan daripada iman itu sendiri. Walaupun memang ya kita harus sadar bahwa dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Saya teringat pengalaman saya, Bu Astuti ya. Saya juga ketika mengajar sebagai guru, sebagai dosen ya, mengajar pendidikan agama Kristen, yang saya melihat, kenapa saya mengatakan tadi perlunya kedewasaan, sering sekali kita belum, ya memang sudah menerima teknologi itu tadi, tetapi teknologi itu sering tidak dimanfaatkan secara maksimal. Contoh misalnya masih banyak mahasiswa yang datang, yang penting nampak muka, kan begitu ya, nampak muka, tapi sebenarnya hatinya tidak ada di sana, bahkan cenderung ya bisa membuat kita seperti orang yang mengajar kepada ruang kosong, kan begitu ya. Nah, di satu sisi lagi kita sebagai di dalam memanfaatkan teknologi atau digital ini tadi ya, ada memang beberapa dampak-dampak yang mungkin nanti kita akan lebih apa namanya lebih bahas lagi, tetapi berkaitan dengan topik kita hari ini, bagaimana dari sisi pandangan iman Kristen bahwa gereja atau iman itu harus berjalan berdampingan dengan teknologi dan dengan memanfaatkan teknologi itu untuk membangun, menyelaraskan perkembangan daripada teknologi itu terhadap iman kita. Jadi kalau berkaitan dengan kebersamaan bersama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, ya kita juga sebagai dosen agama Kristen dan juga bergabung dengan, ternyata ya sangat menyenangkan ketika kita bisa bersama-sama dengan teman-teman tokoh-tokoh agama ketika
mindset kita itu. Nah, di sini tadi Pak Abdullah tadi mengatakan kalau dulu guyon agama itu sangat bisa. Nah, sekarang ini yang di sini yang perlu kita pikirkan. Kenapa sekarang orang jadi takut guyon kan begitu ya? Kenapa sekarang ini takut untuk guyon tentang agama? Karena apa? Ya, ketika kita sebagai sesama tokoh agama bertemu di dalam satu wadah, ya ternyata kita bisa bebas kok. Ya, kita bisa bebas bercanda tanpa merasa takut. Oh, ini nanti takut menyinggung atau bagaimana. Nah, jadi saya berpikir kebersamaan itu perlu dibangun ketika mindset kita atau pola pikir kita itu sudah terbebas, tidak lagi apa namanya, eh, tidak lagi dikuasai oleh rasa curiga, kan begitu ya. Sehingga ketika orang seperti dikatakan tadi baptis dia kan tidak ada yang namanya apa seperti merasa tersinggung, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan juga bagi-bagi saudara. di era digitalisasi. Karena apa? Ya, era digitalisasi, informasi begitu cepat, ya, informasi begitu cepat beredar dan segala macamnya. Nah, di sini yang perlu kita juga di zaman digitalisasi ini, ya perlu kita untuk lebih memiliki pemahaman tentang keberagaman itu supaya tingkat kecurigaan itu bisa kita minimalisir sehingga sebagai sesama anak bangsa kita boleh memandang orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu sebagai saudara bukan saingan, kan gitu ya. Sebagai teman bukan lawan. Nah, ini yang perlu kita harus apa ya. Jadi yang di apa tadi ya, pembukaan tadi sampaikan agak belum ya hafal saya namanya ya, di universitas ini bentuk kuliah agamanya dibuat menjadi keberagaman, saya kira cukup bagus juga supaya apa? Yang dibangun di sana itu kebersamaan, bukan apa? Bukan kecurigaan. Jadi itu mungkin ya, untuk saat ini yang bisa saya sampaikan ya, bahwa dalam konteks iman Kristen, digitalisasi itu adalah merupakan sahabat yang harus dirangkul, dipergunakan untuk apa? Ya, mengembangkan. Bahkan dalam satu kutipan dikatakan bahwa ya digitalisasi itu sebagai salah satu media di dalam apa? Memproklamirkan atau membagikan tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam konteks iman Kristen itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, Bu Astuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maniur atas responnya. Mohon maaf Bapak, di Medan saat ini sedang hujan. Saya mohon maaf apabila nanti suara saya kurang jelas ya Pak. Karena memang akhir-akhir ini Sumatera Utara diguyur hujan. Ya, nah, sedikit informasi juga Bapak, perlu kami informasikan bahwa di Universitas Setera Bhinneka, kami memiliki rumah-rumah ibadah masing-masing dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, rumah ibadah itu saling berdampingan. Nah, jadi sebelah sini nanti ada wihara, sebelah wihara ada pura, kemudian di sebelah pura ada masjid. Nah, di sebelah masjid itu ada gereja okumene. Nah, jadi nanti kalau ada kesempatan Pak, ada rezeki, waktu, boleh main ke Medan, singgah ke kampus kami ya Pak, untuk sharing session atau untuk sekedar melihat-lihat juga boleh. Nah, baik, ada beberapa tadi yang saya tangkap bahwa eh, perkembangan digital ini sangat-sangat memudahkan kita, khususnya memudahkan antara jarak dan waktu, sehingga ini menjadi contoh pada saat ini kuliah tamu kita yang harusnya kita bisa ketemu di satu tempat, namun mungkin ada kendala, kemudian nanti dalam hal biaya gitu ya kan Pak. Nah, namun kita sangat terbantu dengan kuliah umum pada hari ini. Nah, kemudian selain juga tadi bahwa dunia digital ini adalah banyak besar manfaatnya, saya juga menemukan beberapa tantangannya ya kan Pak. Ada hal-hal yang orang-orang tidak berani guyon lagi kalau sudah berkaitan dengan agama karena menganut sensitivitas ya kan Pak. Nah, jadi takut nanti ada isu-isu saranya, jadi lebih baik cari aman saja, cari aman. Oke, nah baik, cukup menarik nih. Saya mau kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa dulu ya Pak. Mana tahu mereka punya pertanyaan yang selama ini mereka simpan dan belum ketemu sama tokoh yang bisa menjawabnya. Baik adik-adik mahasiswa,
Saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Abdullah, kepada Romo, dan kepada Maniur Banjarnahor. Kira-kira ada yang memiliki pertanyaan terkait digital faith pada kuliah tamu pada hari ini? Yang mau bertanya boleh di raise hand ya. Saya kasih waktu untuk bertanya, silakan. Ada Oke, tidak? saya buka kembali sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oke, ada? Atau suara saya jelas nggak ya, Pak? Jelas, Jelas, Bu, Mbak. jelas. Jelas. Jelas, Hujannya Bu, deras jelas, sekali. jelas, Sangat jelas, jelas. Bu, sangat Berarti jelas. sudah paham semuanya kalau nggak ada yang Oke, tanya. ada yang mau Atau bertanya? tidak paham sama sekali ya. Oh, ada yang mau Udah bertanya. jelas berarti. Selmi Sembiring. Ya. Oke, boleh Selmi mau bertanya kepada siapa? Tolong ditujukan ya. Saya mau bertanya kepada Bapak. Ini, Bu. Oke. Boleh Selmi, silakan. Mbak Ibu, selamat sore. Perkenalkan nama saya Sally Febrani Sembiring. Saya dari kelas ABA sore. Ingin bertanya Ibu Mohon maaf. kepada Bapak ini. Bapak pembicara Ya, yang terakhir Ibu. Bapak Maniur ya. Bapak Maniur Banjarnahor. Bagaimana identitas budaya atau lokal etnis agama itu dipresentasikan dan dibentuk di ruang virtual yang global, Pak? Coba bisa diulang sekali lagi, nak? Bagaimana identitas budaya atau lokal etnis agama dipresentasikan dan dibentuk di ruang virtual yang global? Baik, terima kasih buat Selni Sembiring yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nah, berkaitan dengan salah satu dampak daripada digitalisasi atau ruang virtual ini yang menjadi satu dampak negatif, ya bisa kita lihat itu bahwa seakan-akan eh, kita sebagai warga negara yang memegang teguh atau yang dikatakanlah memiliki budaya di dalam entitas kita masing-masing, ya. Nah, ruang virtual ini menjadi satu pengikis yang menurut Bapak itu ya sering kehilangan. Artinya begini, di zaman sekarang ini menjadi satu fenomena. Dengan adanya misalnya TikTok atau media, nggak usah menyebutkan satu apa media sosial, ya sering sekali banyak orang yang merasa karena ini adalah ruang virtual, maka dia tidak perlu memegang atau dia tidak perlu mempertahankan nilai-nilai budaya. Dia bisa bebas berbicara apapun, dia bebas bertingkah laku seperti apapun, dia bebas mempertontonkan apapun dengan konsep, dengan pikiran, nggak ketemu kok orangnya, kan begitu ya. Kami tidak bertemu secara langsung. Nah, ini yang menurut Bapak itu sebagai satu penurunan yang seharusnya di ruang virtual itu, ya, jati diri kita sebagai warga negara, sebagai bangsa yang memiliki budaya, ruang virtual ini tidak menjadi satu pemicu yang membuat kita kehilangan identitas kita,
yang tidak membuat kita kehilangan kebudayaan kita, norma-norma kita, tetapi seharusnya kita sebagai warga negara yang mengerti tentang digitalisasi atau yang sudah menggunakan digitalisasi itu atau virtual yang kerap ada di dalam virtual itu tadi, ya kita tetap harus mempertahankan identitas kita, ya mempertahankan nilai-nilai budaya kita, tidak menjadi kalau Bapak mengatakan menjadi seorang pengecut seperti yang Bapak katakan itu tadi, ya. Ini adalah ruang virtual, saya bisa bebas berbicara apapun, ya. Ini adalah ruang virtual, saya bebas mengucapkan apapun, bebas menunjukkan apapun, toh kami tidak akan ketemu, ya. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi di medsos-medsos kita lihat seakan-akan itu bukan orang Indonesia lagi loh, ya. Seakan-akan dia tidak dilahirkan dengan nilai-nilai budaya, dengan tradisi-tradisi, dengan tutur-tutur kata, adab, sopan santun ketimuran kita, seakan-akan itu hilang lenyap ketika sudah masuk di dalam media sosial. Ya, ini menjadi satu fenomena, menjadi satu dampak daripada perkembangan teknologi itu yang seharusnya kita di generasi sekarang ini, orang-orang di zaman sekarang, ya kita tidak boleh kehilangan identitas itu, karena ini adalah ruang virtual. Seharusnya ruang virtual itu harus dipergunakan secara bertanggung jawab, dan ruang virtual itu adalah menjadi satu wadah bagi kita untuk tetap menunjukkan nilai-nilai yang kita anut, ya, ajaran kebenaran yang kita pegang, nilai-nilai kebudayaan, norma dan adat yang kita punya. Ya, sehingga tidak terjadi seperti yang sudah Bapak sampaikan itu tadi, ya, itu menjadi satu fenomena penggerusan nilai-nilai kita, ya, krisis identitas. Dan yang paling mirisnya, sering sekali kita melihat bahwa banyak generasi muda seakan-akan malu menunjukkan identitasnya, ya kan? Malu menunjukkan budayanya, malu menunjukkan jati dirinya, dan lebih mempertontonkan bahkan merujuk kebudayaan daripada orang dari luar yang dianggap sebagai sesuatu hal nilai yang modern. Maka Bapak mengatakan tidak selamanya, ya, yang bersumber dari, karena ada satu pemahaman yang salah menurut Bapak, ya, yang perlu kita harus benarkan terutama dalam generasi muda, ya, jangan selalu berorientasi bahwa dari luar itu pasti bagus. Dari luar itu pasti keren. Dari luar itu pasti hebat. Belum tentu nenek moyang kita lebih hebat. Sebenarnya kan begitu, ya. Orang lain belum tahu apa-apa, nenek moyang kita sudah bisa bangun Candi Borobudur yang luar biasa. Orang lain belum bisa apa-apa, kita sudah punya pakaian tradisional yang sangat indah luar biasa. Tapi entah mengapa, ya, ini sering kita lupakan, kita merasa malu dengan itu. Dan berubah, bertransformasi dengan nilai-nilai yang diambil dari luar, sehingga akhirnya itu hasil seperti yang Bapak katakan tadi, ya, mempertontonkan, memperkatakan, mengucapkan hal-hal yang sebenarnya bukan dari diri kita, hanya seperti supaya dicap hebat atau modern atau up to date. Itulah bahasa kita sekarang itu kan, ya. Jadi ruang virtual harus tetap mempertontonkan, ruang virtual harus tetap menjadi satu sarana bagi kita untuk menunjukkan nilai-nilai adab ketimuran kita, budaya kita. Ya, saya sebagai orang Batak, ya harus tetap menunjukkan saya sebagai orang Batak, ya kan kita. Mungkin saudara-saudara yang mungkin dari suku yang lain, ya, dengan kebudayaannya harus tetap menunjukkan nilai-nilai kebudayaannya itu dimanapun. Karena apa? Ya, jangan sampai kita kehilangan kebudayaan kita itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu Astuti. Baik, terima kasih Pak Maniur. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit ya Pak. Baik, bagaimana dengan Selmi? Saya rasa cukup luar biasa ya tanggapan dari Pak Maniur. Oke, pertanyaan selanjutnya kita boleh ke Delia Amanda nih. Delia, boleh dirujukan pertanyaannya kepada siapa? Persilahkan Delia. Maaf sebelumnya, suara saya kedengaran. Ibu, Bapak, Boleh, mohon maaf, suaranya kurang jelas Delia. Boleh lebih dekat? boleh. Sudah terdengar, Ibu? Sudah. Baik. Karena tadi udah ditanya kepada Bapak Manikur, sekarang saya ingin bertanya kepada Romo nih.
Eh, Pertanyaan saya ini, Bapak, kan di era digital ini, para anak muda itu sering ketergantungan kepada HP nih, Pak. Jadi, kita setiap bangun tidur nih, pasti kita duluan itu bukanya HP, Pak. Nah, misalnya, eh, setiap bangun, setiap apa, setiap kegiatan apapun itu, pasti bukanya HP. Menurut Bapak ini, eh, kita, eh, maksudnya, ketika kita membuka media sosial daripada Alkitab, lalu sebenarnya apakah hubungannya dengan digital faith ini, Bapak? Dan bagaimana iman bisa tetap hidup di tengah kebiasaan kita kepada digital tersebut, mengutamakan HP daripada membaca Alkitab. Bahkan ketika kita ke gereja nih, Bapak, kita bawanya itu HP, bukan Alkitab. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap aktivitas tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana menghadapi kita ya banyak orang seringkali ini salah satu tantangan ya. Tantangan dari digital faith itu adalah tadi kecanduan layar ya, kecanduan HP itu. Nah, ini yang kalau kita tidak hati-hati ya memang akhirnya yang harusnya membantu menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan iman kita lalu berbeda karena tadi kecanduan tadi ya, sehingga yang harusnya menjadi sarana bukan tujuan. Jadi bukan tuan juga gitu ya, karena seolah-olah bangun tidur langsung kalau nggak ada. Jadi kadang gini, saya sampai kadang itu juga bicara ke umat saya gitu ya. Eh, Ketika nggak ada HP itu udah kayak kehilangan aduh dunianya gitu. Ya, ini yang sering kali terjadi gitu. Padahal kalau dulu kita bangun tidur itu kan langsung eh, bangun langsung eh, berdoa, tanda salib paling tidak dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kan enggak. Yang dicari HP-nya di mana? HP-nya di mana gitu. Bahkan ketika HP itu hilang itu udah kayak seolah-olah dunia itu runtuh gitu. Seolah-olah nggak punya ini lagi pegangan lagi. Nah, ini yang tentunya menjadi eh, tantangan bagi kita semua, ya, tidak hanya kita sebagai orang Katolik atau Kristen eh, di gereja gitu ya. Bahkan sekarang kitab suci ada di di HP kita ini gitu. Semuanya ada di sini, ada di tangan kita. Tapi bagaimana kita menggunakan itu menjadi sarana bagi kita gitu. Kalau memang ini membantu kita, ya saya rasa nggak apa-apa untuk kita sehingga karena kita tidak membawa Alkitab, lalu kita ya menggunakan, cuma jangan sampai lalu gini, kita ini kan lalu curi-curi, ada WA, terus balas WA, nah ini kan lalu udah berbeda lagi fungsinya. Kita sedang berdoa ya, benar-benar berdoa, udah kita buka buka Alkitabnya saja. Bahkan ada ibadat, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ada di sini semua aplikasi Katolik gitu, Katolik gitu ya, itu sudah ada semuanya. Itu kan dibuat untuk membantu kita supaya dimanapun kita berada, sekarang lebih ringkas paling tidak gitu ya, lebih kita bisa eh, nggak perlu repot-repot gitu. Kita sudah ada di situ. Yang penting apa kita menggunakan sesuai dengan memang maksud dan tujuannya itu dibuat. Sehingga membantu kita. Juga kami para imam, kadang ya kalau memang nggak ada yang bawa semua, ya sudah kita mau tidak mau kadang lihat eh, di aplikasi. Tapi itu kegunaannya atau fungsinya memang untuk kita pewartaan, misalnya renungan. Kita para romo, para pendeta juga kadang pakai tab atau pakai ini ya untuk itu. Karena sudah nggak ya memang kadang sudah nggak zamannya lagi ya kita pakai begini-begini ya kertas gini ya Pak Pendeta gitu kan ya gitu udah nggak zamannya lagi gitu. Sekarang kita bisa buat di sini gitu. Bahkan sekarang ada chat eh, GBT itu juga gampang sekali, kita butuh apa saja gitu. Tapi itu kan perlu kita lihat kembali bener nggak ya gitu ya. Kita yang harus punya semacam apa ya namanya
supaya kita bisa membedakan gitu ya, membedakan apa yang memang harus kita sampaikan dengan baik, apakah ini hanya sekedar hoax aja gitu. Maka sekarang kan kalau kita ini saya kan bikin renungan harian ya tiap hari, lalu saya kirim-kirim broadcast gitu ya. Sekarang ketika WA itu kan hanya bisa 5 aja, 5 orang atau 5 grup. Itu tentunya pasti ada, karena zaman dulu saya bisa 250 loh. Awal-awal saya bikin renungan itu saya bisa kirim 250 orang. Lalu ternyata dibatasin karena mungkin apa? Pernah saya waktu itu mengalami dihack gitu karena dicurigai ini pewartaan yang kayaknya mungkin spam atau apa gitu. Lalu dibatasi oleh WA sehingga akhirnya tinggal 5 saja, 5 grup atau 5 orang gitu. Supaya apa? Tentunya tidak apa-apa, kita ini kan kecenderungan kita ya, nggak menyaring dulu, nggak membaca dulu. Dapat ini langsung dikirim, kirim. Nah itu yang lalu menjadi spam. Sehingga lalu ketika dibatasin itu supaya apa ya? Udah kita bikin grup khusus untuk renungan, untuk apa dan sebagainya. Yang penting kita bisa komunikasi dengan grup kita, dengan teman-teman kita seperti itu. Nah, jadi kita melihat kembali fungsinya, manfaatnya. Bukan hanya sekedar, ini lalu kita bisa gunakan untuk apa saja. Karena ini berkaitan dengan digital faith. Tentunya ya berkaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan iman kita ini. Supaya apa? Aku semakin ketika menghayati diri kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, saya rasa ya, aku semakin dekat dengan Tuhanku. Lalu aku mewujudkan imanku ini dalam keseharianku, mewartakan hal-hal yang baik, saya menjadi pribadi yang toleran dengan orang lain, gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita lihat di sana, sehingga sungguh-sungguh apa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar kita menggunakan begitu saja, tapi benar-benar ini menjadi sarana saja. Sarana, kalau itu sarana membantu kita, pakailah. Kalau ternyata itu tidak membantu kita, malah menyesatkan kita, malah membuat kita terpecah belah, ya sudah nggak usah digunakan. Gitu. Ya, jadi kita lihat buahnya. Buahnya baik nggak yang kita pakai ini gitu. Kalau buahnya baik, kenapa tidak? Itu. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Nah, karena belum ada nih yang bertanya kepada Gus Hamid. Iya, Ibu mau kasih kesempatan siapa kira-kira yang mau bertanya sama Gus Hamid nih. Ini satu kesempatan yang luar biasa nih. Nur Hilal, mau bertanya kepada siapa? Nur Hilal? Nur Hilal suaranya belum kedengaran, Kak. Tanya sama Pak Abdullah, Bu. Oh iya, oke. Pas sekali nih tembakan saya. Silakan Nur Hilal bertanya kepada Gus Hamid. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Nur Hilal dari Prodi Agribisnis. Saya mau bertanya dengan Pak Abdullah tentang Habib Djafar, yang seorang pendakwah terkenal di media sosial seperti IG dan TikTok. Dengan dakwahnya yang santai dan cerdas itu, kayak ada julukan gitu Pak, Ayuk Login gitu, setahu saya ya. Jadi dia kayak menarik perhatian orang gitu kontennya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Habib Djafar ini bisa menarik perhatian orang untuk login, apakah itu menjadi tantangan untuk Habib Djafar karena dia harus membenarkan seseorang dan meluruskan pandangan orang-orang orang-orang kayak sekitar gitu. Kok orang ini bisa dengan mudah menarik agama orang itu login ke agama Islam. Jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak itu tentang Habib Djafar tuh kayak mana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, izin langsung menjawab, Nur Hilal. Nah, ini Romo sama Pak Maniur ini generasi Z ini seperti ini. Nur Hilal, jadi Habib Djafar mengatakan yuk login itu bagian dari guyonan ya. Kalau bahasa Pak Manur sama Romo Antara ini, jadi beragama sekarang itu kaku sekali. Pasca ada kejadian, mohon maaf ya, penistaan agama yang ada di DKI Jakarta ya, 212 Pak Manir, Romo Antara ya, itu menjadi momentum antar umat beragama ini menjadi kaku. Jadi kalau bahas
Tuti tadi mau guyon tentang agama, itu takut. Gitu Mbak Nur Hilal ya. Jadi Beb Ja'far itu sebenarnya guyon ya. Itu bukan serius, itu bukan beneran, candaan Nur Hilal. Karena di dalam tradisi Islam, ya, saya nggak tahu kalau dalam tradisi yang lain, kalau dalam tradisi Islam itu ada namanya la ikroha fid din. Tidak diperbolehkan memaksa dalam memasukkan agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi umat Islam itu pengen loh pamannya namanya Abu Thalib, ya, mbahnya kakeknya namanya Abdul Muthalib untuk agar bisa masuk Islam, tapi nggak bisa karena ini adalah hidayah. Nabi Muhammad nggak punya kuasa mentok gitu ya. Kuasa hidayah hanya kuasa dari Tuhan. Jadi kalau Habib Ja'far itu teman saya, Habib Ja'far ini Roma Antara, Pak Maniur nanti salam kalau ketemu ya. Kemarin saya habis dari rumahnya yang di Jakarta ya, kolam renangnya itu kemarin diskusi panjang di sana. Jadi itu Besok tanggal guyonan. 16 saya ketemu. Ya, salam nanti Roma Antara ya dari Hamid Surabaya. Jadi Habib Ja'far itu guyon Mbak Nur Hilal. Itu adalah candaan agar tidak sepaneng terkait tentang agama. Itu nggak boleh di dalam Islam itu mengajak ke Islam dengan eh, paksaan. Intinya itu adalah hanya candaan saja biar persaudaraannya tambah akrab, pertemanannya tambah raket dan seterusnya. Lah, memang Bib Ja'far ini adalah punya background filsafat ya. Beliau dulu mondoknya di Pasuruan, di Bangil ya. Beliau itu Madura swasta gitu istilahnya kalau di Jawa Timur Roma Antara sama Pak Manil. Jadi beliau itu aslinya Madura swasta ya. Ada Madura negeri. Kalau Madura negeri itu Madura di Pulau Madura. Ini yang Madura swasta. Nah, beliau itu punya apa forum-forum yang sangat asik gitu ya. Yang beragama itu sebenarnya enjoy loh. Gus Dur dulu sama Romo Mangun dan beberapa tokoh agama baik di Kristen, di Hindu, Buddha ya maupun di Katolik maupun Konghucu itu sering menertawakan Gus Dur itu menertawakan diri sendiri khususnya Islam ya. Karena kalau yang menertawakan di luar Islam kan nggak berani nanti kena pasal gitu ya Pak Manir sama Romo Antara ya. Tapi kalau saya menertawakan diri saya sendiri itu puncak dari eh, orang itu sebenarnya adalah candaan orang yang paling baik adalah menertawakan diri sendiri. Dan itu yang sering dilakukan oleh Gus Dur gitu. Jadi sebenarnya Habib Ja'far itu meniru strategi dakwahnya Gus Dur gitu ya, dari dengan beragama dengan yang asyik. Jadi nggak usah takut dalam beragama, bahwa agama ini sebenarnya adalah cahaya ya yang menerangi. Jadi jangan malah kita menjadi antar umat beragama malah kaku gitu ya, teman-teman ya. Jadi agama is enjoy. Jadi itu. Selanjutnya di dalam Islam itu ada kaidah eh, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi tidak, jadi memang dalam Islam itu ada batasan. Kalau akidah ya nggak boleh kita cerita ke orang lain. Makanya forum seperti ini itu ya terkait tentang muamalah, bagaimana hablum minan nas, berhubungan antar sesama manusia. Jadi di dalam Islam itu ada namanya berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam semesta. Nah, kalau berhubungan dengan manusia dan alam semesta itu boleh aman. Tapi kalau terkait tentang akidah, saya yakin juga Roma Antara maupun Pak Manur juga di agama yang lain biasanya memang ada batas-batas mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Lah, seperti Habib Ja'far itu strateginya strategi candaan kepada eh, biasanya kan kepada teman-temannya ya yang lawannya itu, ayo asyhadu, asyhadu gitu ya, Romo ya. Biasanya Ya, siap. kalau di dalam Islam kan masuk Islam kan paling gampang mengucapkan dua kata sudah login gitu kira-kira kan begitu. Tidak usah dibaptis gitu kelamaan gitu kan biasanya kan gitu. Itu hanya candaan ya, itu bukan beneran itu sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, diskusi yang sangat menarik ya, Bapak-bapak. Namun, karena waktu kita sudah menunjukkan akan berakhir nih. Jadi, untuk adik-adik yang masih memiliki pertanyaan, kami akan buka pertanyaan itu, namun boleh dikirimkan ke komting masing-masing. Nanti akan kami share ke para narasumber kita ya. Nah, seru ya untuk kuliah umum kita pada hari Oh ini. ya,
Saya ini juga Iya, jadi Romo. saya salah satu pembina NU yang orang muda di Kabupaten Bekasi loh. Oh, salam, salam. NU Mereka cabang Katolik mempercayakan ini saya. berarti. NU Iya, cabang Katolik ini berarti. NU cabang Katolik ya betul. Waktu Munas kemarin saya ikut juga kok. Oh, Munas Ya, Gus Durian, ya, Munas Gudurian di eh, mana? Di Asrama Pondok Haji. Gede. Yang di Asrama Haji Pondok Gede ya, Iya, kok betul. nggak ketemu kita ya Romo ya? Saya pembicara juga loh di sana. Oh, Ya, di bagian iya. media, saya di bagian media. Oh, siap, 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 siap. Oke, Salam kenal baik. Romo. Ya, nah ini berarti menjadi pintu em, silaturahmi yang baru ya, Bapak para narasumber. Akhirnya bisa Siap. ketemu di sini. Nah, mudah-mudahan bisa memperpanjang silaturahmi kita untuk kedepannya ya, Pak. Nah, baik, tadi seperti yang saya sampaikan, karena waktu kita terbatas, kita akan dipisahkan oleh waktu. Namun untuk penutup, saya mau masing-masing closing statementnya dari para narasumber kita hari ini, khususnya untuk peluang dan tantangan nih beragama di dunia digital. Boleh dimulai dari Bapak Maniur dulu, Baik, terima kasih Bu Astuti. Saya pikir tadi masih ada sesi berikutnya. Rupanya udah habis. Pak. Ya, Waktunya Bapak ini. ya Nanti baik. lain waktu ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement dari saya itu per- eh, apa namanya ya, teknologi digitalisasi itu ya bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Maka mari kita pergunakan digitalisasi itu untuk mengembangkan diri kita sendiri, relasi kita, dan eh, mengembangkan pertumbuhan keyakinan kita, dan pergunakanlah digitalisasi itu untuk terus membangun kebersamaan antara anak bangsa, bukan untuk menjadi pemecah, tetapi harusnya digitalisasi itu kita pergunakan untuk merangkul sesama ya, agar ya kita menjadi negara yang maju ya, yang kuat di dalam iman, tetapi juga bisa berangkulan dengan sesama yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi ibaratnya digitalisasi bukan musuh, tapi digitalisasi itu adalah alat yang harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk kebaikan bersama. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Maniur. Boleh Romo dikasih closing statementnya untuk hari ini? Oke, baik, saudara-saudari semuanya, teman-teman muda. Jadi gunakan teknologi sebagai berkat, bukan batu sandungan. Oh iya. Menjadikan dunia digital ini bukan tempat pelarian, tapi tempat pewartaan yang mewartakan hal-hal yang baik. Meskipun dunia cepat berubah, mohon iman harus tetap bertumbuh dalam kedalaman. Ya, bukan hanya sekedar kecepatan saja, ya, karena ngikutin dunia digital ini tidak, tapi iman tetap bertumbuh dalam kedalaman. Ya, justru dunia digital ini tentunya menjadi sarana bagi kita untuk menjadi rahmat, menjadi berkah di dalam hidup kita masing-masing. Dan setiap klik, unggahan, interaksi kita itu membawa rahmat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mantap. Terima kasih Romo. Gus Hamid nih closing statementnya. Terima Boleh kasih. dong Gus. Terima kasih, Mbak Suti. Saya mengutip sebuah kaidah di dalam Islam, al-muhafadzah alal qadimis sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Untuk iman kita harus ya dalam seperti yang dikatakan, kita harus kuat seperti akar ya. Tapi untuk teknologi kita harus menjulang tinggi. Jadi ketika iman kita kuat ya, baik dalam agama apapun, kita itu juga harus menjulang tinggi. Tapi tradisi agama kita harus kuat ya. Tapi di sisi lain kita harus bercahaya, kita harus menjulang tinggi. Jadi berakar kuat dan menjulang tinggi. Itu kita sebagai seorang Indonesia yang beriman ya, yang bertakwa kepada Tuhan, tapi di sisi lain bagaimana kita bangga dengan keindonesiaan kita bisa ya mempengaruhi yang lain. Saya membacakan sedikit puisi, saya membaca Yes. sebuah buku ya. Buku ini saya yakin teman-teman banyak yang sudah baca, judulnya The Seven Habits ya. Ada 7 Kebiasaan. kebiasaan yang aktif. Ada sebuah puisi, yang puisi ini masih abadi sampai sekarang di salah satu negara Eropa, di Inggris sekarang udah
Beliau mengatakan judulnya ingin mengubah dunia. Ketika saya masih kecil, saya bermimpi untuk mengubah dunia. Tapi semakin dewasa, saya tersadar bahwa dunia sangat besar. Saya perkecil impian saya untuk mengubah negara saya. Tapi semakin dewasa, semakin bijaksana, ternyata negara juga sulit untuk dirubah. Maka saya kecilkan lagi impian saya untuk mengubah daerah saya. Ternyata daerah saya macam-macam, susah sekali. Maka kemudian saya kecilkan lagi impian saya untuk mengubah keluarga saya. Ternyata keluarga saya banyak kepala dan sangat sulit diubah. Di akhir masa, saya baru tersadar, jika pada waktu itu saya berpikir untuk mengubah diri sendiri, mungkin dengan dukungan keluarga, dengan dukungan negara, dan mungkin saya bisa mengubah dunia. Mengubah dunia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa, Gus. Wah, bolehlah nanti Gus sekali-sekali Habib Japarnya didatangkan ya, Gus. Ya, Romo. Siap, Ya, siap, baik. siap. Nanti Roma Antara nanti yang khotbah nanti ya. Terima kasih, Romo. Ya, besok Kamis kami kita jumpa tanggal 16. Ya, salam dari ST Bhinneka ya, Romo. Oke, siap. Ya, nanti izin minta nomornya ya Romo ya. Nomornya oke. Pak Manir dan Roma Antara nanti. Oke, Oke, siap, baik. siap. Terima kasih kepada narasumber untuk kuliah umum kita pada hari ini. Luar biasa sekali, pengalaman yang sangat baru dan luar biasa bagi kita semuanya. Nah, baik, kita sebelum tutup akan melaksanakan sesi foto terlebih dahulu bagi para narasumber. Kita akan foto dengan sertifikat dari kami. Boleh di-handle kepada Pak Joshua. Saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih untuk eh, penyerahan sertifikatnya. Kita serahkan kepada Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Oh, saya ya Pak Joshua ya. Iya, saya hanya share aja. Iya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Joshua. Oke, ini ini sertifikat untuk Romo Antara. Terima kasih banyak Romo Aan untuk kehadirannya ya. Udah beberapa kali berkenan untuk sharing di tempat kami. Terima kasih banyak Romo. Sehat selalu. Nanti mudah-mudahan kita ketemu ya. Nanti kalau saya Ya, udah ayo pulang ke kapan? saya mampir nanti. Siap. Oke, berikutnya untuk Pak Maniur. Pak Maniur, terima kasih banyak sudah hadir. Tadi saya mendengarkan penjelasannya sangat menarik sekali ya. Sayang sekali, memang kalau udah menarik, waktu jadi terasa sebentar. Salam kenal ya Pak. Nanti mudah-mudahan Iya, kita Pak. bisa ketemu lagi ya Pak. Mudah-mudahan tidak bosan untuk sharing dengan mahasiswa-mahasiswa Baik, Pak. kami. Baik, Pak. Terakhir untuk Gus Hamid. Gus Hamid, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya, Gus. Halo Salam Mas kenal Irfan. juga. Alhamdulillah. Ditunggu di Iya. Surabaya. Ditunggu di Iya, Surabaya. siap. Terima kasih banyak Alhamdulillah dipertemukan melalui Pak Zen ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak semua. Demikian Bu Astuti, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Joshua dan Pak Irfan. Sekarang kita ambil sesi foto bersama mahasiswa dan para narasumber ya, Pak. Oke, baik. Kita foto dulu untuk yang pertama. 1, 2. Wah, ini cukup banyak nih. Ada 26. Wah, luar biasa sekali ya. 5 saja Bu mungkin untuk perwakilan. 5, oke Pak. Ya, baik Pak. 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk informasi selanjutnya, tayangan ini bisa diakses nanti ya Pak ya, di YouTube ya Pak. Betul. Kami Center for Interfaith and Multicultural Studies. Iya. Nanti boleh diakses bagi adik-adik mahasiswa untuk melihat rekaman videonya.
Dan baiklah kita sudah berada di ujung waktu, Pak. Saya mewakili Sivitas Akademika dari Universitas Satya Tera Bhinneka mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bagi para narasumber kita yang sudah hadir berkenan berbagi pengalaman, berbagi inspirasi untuk kami para dosen dan adik-adik mahasiswa. Semoga kuliah umum pada hari ini memberikan jendela baru, pengalaman baru bahwa beragama di dunia digital itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Nah, justru akan membawakan dampak yang lebih positif nih. Kemudian membawakan nilai-nilai yang baru bagi orang-orang yang aktif di dunia digital. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir ya, Pak. Mudah-mudahan ada rezeki waktu lagi untuk bisa bertemu dan menjadi narasumber kami nanti di kesempatan berikutnya. Baik, untuk Pak Irfan, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sudah cukup, Pak Pak Zain, apakah ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Ibu. Mungkin terima kasih kepada Romo, kepada Gus Hamid, kepada Pak Maniur atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan kuliah umum berikutnya. Baik, terima kasih Bapak. Ada awal, ada akhir, maka kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Sebenarnya sangat berat sekali saya mau menutup. Baik. Nggak terasa ya Pak waktunya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Abdullah Hamid, kepada Romo, kepada Bapak Maniur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, kemudian diberikan kelancaran dan Amin. kemudahan dalam aktivitas. Amin semuanya. Baik, terima kasih buat Bu Astuti, buat Romo dan Ya, Pak Pak. Abdullah. Senang Ya, bertemu Terima terima kasih. kasih. dengan Nanti saling tukar WA ya, mohon diinfo. boleh Pak, boleh Boleh, Romo, nanti boleh kita Romo. fasilitasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya, terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah keberagamaan, terima kasih kepada Pak Irfan selaku Direktur CIMS, kemudian terima kasih kepada Pak Zainuddin yang telah mengakomodasi semua kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik, kita Baik, akhiri terima kasih. ya kita pada hari ini sampai bertemu pada hari Sabtu di sesi keduanya. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum izin Le. warahmatullahi Semuanya, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Romo, saya kirim salam sama Bante Dira ya. Karena Oke, kemarin siap. saya undang Bante Dira nggak bisa karena di Australia katanya tanggal 20. Oh iya, makanya tanggal 16 nggak bisa, ganti Iya. orang kami ya. Harusnya Bante Dira yang memfasilitasi kita Oh, untuk siap. minggu depan. Tapi Oh, oke, karena di oke. Australia jadi nggak bisa dari agama Buddha. Oke, siap. Kirim salam ya Romo ya. Oke, siap. Terima Yeswa. kasih. Ya. Ya, baik, adik-adik mahasiswa sudah boleh log out ya, sudah boleh leave dari Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya. Absensi jangan lupa diisi ya.